Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persik Kediri dengan Persis Solo, di mana Persik Kediri berhasil memperoleh kemenangan setelah mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0. Dan untuk Persik Kediri dari dua pertandingan terakhir saya sudah bilang kalau Persik Kediri tinggal melanjutkan konsistensi. Jadi saya tinggal melihat apakah Persik Kediri bisa kembali lagi menerapkan skema yang konsisten. Sedangkan untuk Persis Solo, saya sudah berapa kali bilang kalau Medina harus membuktikan permainan Persis Solo yang didukung dari pemain-pemain yang menurut saya juga cukup bagus, ya skemanya juga harus bisa konsisten. Ya, untuk Persik Kediri dan Persis Solo saya berapa kali bilang kalau di setiap pertandingan saya nggak terlalu mempermasalahkan hasil. Tapi memang kalau untuk Persik Kediri, ya kalau kemarin saya memang mengatakan seperti ini, nggak terlalu penting lah hasil pertandingan. Tapi kalau melihat pertandingan Persik Kediri sejauh ini sudah ada grafik yang naik, ya tentunya saya sudah mulai ada target lagi untuk Persik Kediri, yaitu hasil pertandingan harus positif. Jadi kalau boleh dibilang Persik Kediri di analisa saya ya naik level. Kita berbicara bukan di skema lagi nih sekarang, tapi ke perform pemain dan juga hasil-hasil dari setiap pertandingannya Persik Kediri. Karena skemanya sudah terbentuk cukup konsisten. Sedangkan untuk Persis Solo, saya nggak terlalu berharap hasil yang terbaik untuk Persis Solo. Mau imbang, menang, kalah. Yang penting skemanya ini sudah paten gitu loh, sudah terbentuk. Memang dalam 3 pertandingan terakhir Persis Solo nggak terkalahkan. Tapi kalau dilihat dari gaya permainannya atau skema permainannya, ini terkesan masih sering mengandalkan skill individu, terutama dari CDB atau Sananta. Ya terlihat di pertandingan kali ini tidak adanya Sananta, ya Persis Solo seperti tumpul dalam hal penyerangan. 90 menit hanya ada satu peluang loh Persis Solo, yaitu melalui CDB yang mendapatkan passing dari Mesidoro. Itu yang masih ketepis oleh Diki Yusron. Jadi terlihat jelas kalau ya Persis Solo masih mengandalkan skill individu dari pemain. Medina masih belum mengandalkan skema permainan yang konsisten. Kalau misalkan Persis Solo skemanya sudah ada, sudah matang, terbentuk cukup bagus, pemain-pemain mau siapapun yang main itu nggak ada masalah. Bukan berbicara hasil pertandingan, tapi kalau berbicara di pertandingan tadi kan hanya Sananta yang absen, sisanya masih full tim untuk Persis Solo. Ya buktinya hanya ada satu peluang dari CDB. Ini sudah terbukti kalau Persis Solo sejauh ini di Medina menurut saya masih mengandalkan skill individu dari para pemain. Chemistry juga belum terbentuk sama sekali dari lini tengah dengan lini depan. Fernando Rodriguez sama sekali nggak ada kontribusinya di pertandingan kali ini. Roni masih oke lah, berapa kali sering membuka ruang. Mesidoro ya terlihat di sektor tengah nggak ada support, jadi bermain langsung loss gitu loh. Kayak seperti nggak ada pemain Persis Solo yang bisa mengatur tempo. Jadi sekalinya mendapatkan bola ya sudah loss. Ini sudah berapa kali saya kritik untuk Medina. Ya, jadi bukan berbicara masalah hasil pertandingan kali ini kalah, lalu kemarin bisa menang lawan Persib, di 2 pertandingan terakhirnya imbang, tapi dari skema permainannya ini Persis Solo. Sedangkan untuk Persik Kediri di pertandingan kali ini, kalau boleh saya bilang selama 90 menit, Persik Kediri memang bermain lebih tempo cepat. Ya, kalau saya bilang sebetulnya Persik Kediri ini apakah memang terpancing dengan gaya permainan cepatnya Persis Solo? Karena sebetulnya permainan Persik Kediri ya di pertandingan kali ini, kalau boleh saya bilang juga nggak terlalu optimal. Kalau dibandingkan dari kemarin lawan Bali United, jelas masih bagusan lawan Bali United. Bagaimana passing-passingnya cukup bagus, intercept dari pemain sayap dan juga overlap dari Yusuf dan Agil juga cukup bagus ya kontribusinya. Tapi di pertandingan kali ini kalau boleh dibilang berapa kali serangan-serangan cepatnya Persik Kediri justru nggak terlihat efektif. Ya, passing-passingnya cukup bagus dari Renan Silva, tapi kontribusi dari Bayu Oto, Rohichan untuk membangun serangan itu di babak pertama memang kalau boleh saya bilang belum terlalu optimal. Ya, artinya kalau Persik Kediri masih bisa lebih bagus lagi daripada pertandingan ini lawan Persis. Ya, ini menurut saya belum 100% lah performnya Persik Kediri ini bagus. Ya, jadi dari permainan cepat memang Persik Kediri juga banyak peluang, terutama dari Renan Silva. Ini berapa kali melakukan shoot, ada yang off target dan juga ada yang on target. Itu nggak masalah, karena Renan Silva juga
Buktinya di pertandingan kali ini lebih banyak melakukan shoot dari luar kotak penalti. Karena ketika masuk ke pertahanan Persis Solo memang sedikit cukup rapat. Pertahanan Persis Solo cukup bagus di pertandingan kali ini. Begitupun juga sama, pertahanan Persik Kediri juga cukup bagus. Tapi penyerangan dari Persik Kediri kalau saya bilang belum terlalu maksimal. Artinya masih bisa lebih bagus lagi daripada pertandingan hari ini. Dan untuk Persis Solo justru yang saya bingung ini gak ada permainan yang terlihat skemanya ini terbentuk. Masih terlalu banyak mengandalkan skill individu maupun kecepatan dari para pemain sayap. Bukan mengandalkan chemistry atau sinergi dari pemain tengah dan pemain sayap maupun pemain depan. Peluangnya nggak ada sama sekali. Di babak pertama 0, di babak kedua baru ada 1 dari CDB. Ini jelas ada permasalahan serius dari Medina. Berapa kali di babak kedua Persis Solo memang melakukan pergantian pemain. Tapi ya menurut saya pergantian pemain ini nggak terlalu efektif juga. Mesidoro yang menurut saya bermain cukup bagus akhirnya diganti justru. Jadi ya terlihat kalau penyerangan Persis Solo ketika nggak ada Mesidoro lebih mengandalkan sektor sayap. Sedangkan Persik Kediri ketika Persis Solo lebih mencoba menekan, memang Persik Kediri lebih bermain serangan balik. Sebetulnya untuk permainan cepat, Persik Kediri ini nggak ada masalah. Saya sudah pernah bilang kalau Persik Kediri bermain cepat bisa, bermain lambat juga bisa. Ya, di pertandingan ini 2 golnya tercipta dari servis bola mati semua. Ya, pertama dari Rohi Chan melakukan free kick dari Renan Silva. Lalu gol kedua Flavio dari titik putih. Jadi memang bukan melalui kreativitas serangan. Ya, kemarin lawan Bali United juga sama melalui servis bola mati ya lewat penalti. Jadi artinya untuk Persik Kediri ya masih ada PR, yaitu di masalah menciptakan gol dari pemain depannya. Ya, Flavio menurut saya bermain cukup ekstra ya, bekerja keras cukup bagus, walaupun kontrol bolanya seringkali kurang maksimal. Jevinho yang mengalami cedera ya, itu juga berapa kali terlihat kontrol bola atau first touch-nya masih kurang maksimal. Jadi sebetulnya Rospide memiliki PR yaitu di perform pemain depan. Ya, entah Jevinho, entah nanti ada Kanavi atau Flavio dibalikan sebagai pemain depan, ini harus ada evaluasi dari Rospide. Ya, kenapa saya bisa mengomentari perform pemain? Ya karena skemanya Persik Kediri sudah terlihat terbentuk. Jadi enak kita untuk mengomentari pemain. Ya, jadi di pertandingan kali ini kesimpulan saya untuk Persik Kediri, permainan cepatnya memang kalau saya bilang belum terlalu maksimal banget. Ya, bisa lebih bagus lagi lah intinya daripada pertandingan ini. Terus peran dari Renan Silva menurut saya cukup bagus di pertandingan kali ini. Lalu segi pertahanan nggak ada masalah, sudah cukup bagus. Hamra, Anderson, Pava yang masuk di babak kedua, lalu Yusuf, Agil, ini cukup bagus semua. Melakukan overlapnya juga selalu tepat waktu ya. Tapi ya paling tinggal di masalah pemain depan ini. Untuk menciptakan gol masih minim ya. Persik Kediri di 2 pertandingan terakhir menciptakan golnya ya dari servis bola mati. Jadi sayang kalau sistemnya sudah berjalan tapi belum bisa menciptakan gol dari kreativitas serangan. Kecuali lawan PSM Makassar kemarin, itu 2 gol kan dari kreativitas serangan. Nah ini tinggal kita lihat untuk besok ketemu Barito Putra. Nah ini juga seru nih lawan Barito Putra. Ya, jadi ini yang kita akan terus pantau. Dari masalah sistem sudah nggak ada masalah ya untuk Persik Kediri. Target saya sekarang tinggal berbicara ke hasil. Lalu yang kedua melihat bagaimana pemain depan dalam hal menciptakan gol. Dan ya sisanya untuk Persik Kediri tinggal konsisten aja. Ya, sedangkan untuk Persis Solo ya saya bilang evaluasi harus diberikan dari manajemen ya terhadap Medina. Karena terlihat nih permainan Persis Solo selama saya menonton itu seperti hanya mengandalkan skill individu. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian khusus. Ya, sistemnya tadi nggak berjalan. Bukan masalah Sananta nggak main. Semua pemain terlihat nggak kompak. Jadi artinya ada sistem yang nggak beres nih di Medina. Jadi semoga manajemen bisa memperhatikan hal ini untuk jangka panjangnya Medina bersama Persis Solo ya perlu dilakukan evaluasi atau target Persis Solo ini di Liga 1 targetnya kemana. Ini harus kembali lagi dibuktikan dari tujuan manajemen untuk kemajuan Persis Solo ini. Ya, jadi untuk Persik Kediri selamat kalian mendapatkan 3 poin. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi agar Persik Kediri besok bisa tampil lebih bagus lagi. Dan untuk sektor pertahanan bisa berhasil clean sheet tanpa kemasukan. Ini hasil yang cukup bagus. Ya tinggal konsisten aja ya untuk Persik Kediri dan kita tetap kawal. Lalu untuk Persis Solo ya semoga dari Medina ada evaluasi harus diperhatikan chemistry antar pemain.
dan juga dari pemain juga diberikan evaluasi agar lebih memperhatikan sistem atau strateginya Medina ini inginnya seperti apa. Ini pemain tolong diberikan evaluasi agar sistemnya bisa menjadi patokan utama, nggak hanya mengandalkan kecepatan atau pemain sayap dari skill individu pemain. Ya, ini perlu diperhatikan oleh Medina. Jadi tetap semangat untuk Persis Solo ya. Jadi ini aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.